Baik, sekarang kita akan lanjut kajian dari kitab Hadis Arba'in ya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sekarang masuk hadis ke-16 ya. Hadis 16 qala Imam Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada atau berkata kepada Nabi SAW, ya, ausini, berilah aku wasiat. Ya, jadi dia laki-laki ini berkata kepada Nabi, minta untuk diberi wasiat atau nasihat, ya, ausini. Qala maka berkata Nabi SAW, la taqdab, janganlah engkau marah. Ya. Faradada miraron, orang itu, yaitu laki-laki itu, mengulangi beberapa kali. Yakni mengulangi kata pertanyaan dia ausini ya, minta wasiat, bisa wasiatkan atau nasihatkan kepadaku, diulang beberapa kali ya, ya hal tersebut. Waqala, nah tapi Nabi SAW tetap saja ya menjawabnya dengan jawaban yang sama, yaitu la taqdab, ya la taqdab, jangan engkau marah. Ya, Rawahul Bukhari, di sini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari ya dalam kitab sahihnya ya rahimallahu taala. Nah, ini hadis pendek ya. Nah, sangat pendek, tetapi para ulama mengatakan ini kandungannya sangat luas ya, maknanya ya. Sehingga ada yang mengatakan ini hadis ya mencakup seluruh akhlak. Pendek tapi maknanya mencakup seluruh akhlak. Nah, jadi wasiat yang diminta oleh seseorang pada beliau, beliau jawab dengan ya mengatakan la taqdab. Apa maksudnya? Ya, maksudnya tentu saja bukan berarti jangan marah itu jangan sama sekali tidak pernah marah ya, bukan menghilangkan sifat marah. Karena marah itu tabiat manusia ya. Nah, bukan menghilangkan sama sekali bukan. Tapi maksudnya jangan menuruti amarah ya. Ya, jangan menuruti amarah, jangan bertindak berdasarkan emosional ya. Ataupun kalaupun marah hendaknya dikendalikan. Ya, jangan sampai marahnya itu berubah menjadi perbuatan yang bisa menjatuh kepada dosa ya. Nah, nah jadi marah itu ya ya di antara hal yang Allah perintahkan kita untuk bisa menahan diri ya dari hal itu. Di Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ya ayat 134 Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa ya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya. Jadi di awal ayat kan Allah katakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ya orang yang bertakwa itu disebutkan setelahnya ya di antara karakternya atau ciri-cirinya ada orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dia berinfak ya ya membelanjakan hartanya ya menafkahkannya di jalan Allah ya baik fisarra wa dharra baik di waktu lapang maupun waktu sempit ya. Dia berinfak tidak hanya waktu lapang saja, bahkan waktu dia sempit pun dia bisa berinfak wal kadhiminal ghaidha dan menahan amarah ya. Wal afina 'anin nas dan juga memaafkan manusia ya, memaafkan kesalahan orang lain ya. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ya kebaikan ya. Nah, ini ayat yang menunjukkan ya bahwa ciri orang bertakwa di antaranya adalah bisa menahan amarahnya ya. Nah, karena menahan amarah adalah termasuk bentuk
jihad, tapi jihad melawan nafsu ya. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, laisa syadid bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bahwa bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu. Ya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab ketika marah. Ya, ini ya menunjukkan bahwa ya standar kekuatan yang dimaksud dalam Islam itu bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi yang penting adalah kekuatan jiwa. Ya, kekuatan jiwa itu diantara dengan kemampuan mengendalikan dirinya, yaitu terutama ketika marah. Ya, inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Kemudian bagaimana perintah kalau orang ya marah, apa bimbingan Nabi SAW ya agar tidak keterusan jadi suatu perkara yang bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, di antaranya ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya dalam riwayat Imam Ahmad ya hadis Hasan bahwa Nabi SAW ya beliau berkata, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia diam. Maksudnya apa? Ya, kalau lagi marah itu kadang-kadang lisan kita nggak terjaga. Ya, bisa mengatakan apapun ya kalimat-kalimat yang bahkan bisa mendatangkan dosa. Maka sebelum terjadi seperti itu ya buru-buru direm ya. Rem darurat gitu ya sebelum keburukan keluar. Ya. Nah, kata Nabi, ya caranya adalah dengan diam. Ya, tidak kemudian menjadikan amarahnya meluap-luap sehingga mengeluarkan, melontarkan kata-kata yang justru bisa berakibat buruk bagi dirinya. Ya, kemudian apa lagi di antara bimbingan Nabi SAW ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Nah, ya jadi duduk, berpindah posisi. Begitu juga ya apa namanya? Jika marahnya itu ternyata dalam keadaan duduk belum hilang, ya, fa in dhahaba anhu al-ghadabu, ya. Tapi wa illa belum hilang misalnya, fal yadtaji, hendaklah dia berbaring. Ya. Jadi ini bimbingan yang kedua dalam hal ya supaya kita bisa mengendalikan amarah tidak ya meluap dan berlebihan. Kalau sedang berdiri marahnya duduk, kalau duduk pun ternyata belum menghilangkan marahnya, hendaknya dia berbaring. Ya sudah. Ini ibarat terapi fisik ya secara syar'i dalam mengendalikan marah ya untuk mengurangi energi ya kalau orang berdiri kan energinya lebih besar bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk tapi dengan dia duduk ya berkurang ya energi untuk melakukan hal yang bisa merusak dari marahnya. Nah kalau masih juga duduk masih marah ya untuk mengurangi lagi energi supaya marahnya tidak ya meluap dan berlebihan dia berbaring ya. Dan ini juga untuk menurunkan eskalasi emosinya ya. Nah, ya. Dan perlu diketahui bahwa marah itu adalah dari setan ya. Dan setan itu diciptakan dari api. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW pun mengingatkan ya tentang hal itu bagaimana supaya bisa memadamkan api amarah tentu saja api bisa dipadamkan dengan air. Ya, api bisa dipadamkan dengan air. Nah, sehingga beliau berkata ya innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Wa innama ya tudfa'un nar bilma. Dan sesungguhnya api itu bisa dimusnahkan atau dipadamkan dengan air. Nah, maka faida ghadiba ahadukum falyatawaddo. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Ya, nah ini ya karena dari api. Nah, api ini bisa dipadamkan dengan air dan yang paling bagus adalah dengan cara berwudu. Ya, nah, wahu Abu Daud. Jadi ya ini diantara bimbingan beliau bagaimana supaya marah kita itu bisa terkendali.
ya, sesuai dengan hadis yang kita sedang baca di hadis ke-16 ini, la taghdab, maksudnya jangan mudah marah, ya, jangan mudah ya atau gampang marah ya, dan kalaupun marah hendaknya bisa dikendalikan, ya, tidak berlebihan. Dan menahan amarah ini termasuk hal yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya juga dari hadis Nabi SAW, ya, beliau bersabda, ya, man kadoma ghaidon wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, ya, hatta yukhayyirahu minal huril ain masya. Ya, jadi kata Nabi SAW, barang siapa bisa menahan amarah, ya, kadoma ghaidon, menahan amarah, wa huwa qadirun, ya, ala ayun fidahu, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Kondisi dalam keadaan dia itu orang yang punya, ya, apa namanya, kemampuan karena dia mungkin dalam posisi yang lebih dari orang yang dia marahi, ya, ya, mungkin secara statusnya, ya, kedudukannya dan sebagainya, dia adalah orang yang punya hak untuk marah, ya, tetapi dia menahan amarahnya, ya, dan padahal dia mampu meluapkannya, ya, ya. Jadi bahwa qadirun ala insidahu, padahal dia mampu meluapkannya, ya, bukan karena dia nggak bisa untuk marah dengan amarah, tapi memang dia menahan diri karenanya. Maka kata Nabi SAW, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, ya. Nah, dia akan dipanggil, ya, di atas para, ya, pemimpin-pemimpin, ya, manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yukhayyirahu minal huril ain masya. Hingga dia dipersilakan untuk memilih, ya, bidadari yang ia kehendaki yang ada di surga. Nah, ya, ini menunjukkan keutamaan menahan amarah, ya, la taqdab. Jadi sekali lagi, ya, kita ringkaskan tadi, kalau kita marah, ya, atau di saat marah, apa bimbingan Nabi SAW, yaitu apa? Diam, kemudian mengubah posisi dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring, atau berwudu, ya, ya, dan bisa menahan dirinya tidak berlebihan dalam amarahnya, ya, tidak menuruti emosinya, ya, karena, ya, akan ada pahala yang besar, ya, yang Allah berikan kepadanya kalau dia bisa menahan amarahnya meskipun dia sebetulnya mampu melakukannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini hadis yang pendek dari hadis 16 tapi syarat dengan, ya, faidah. Apalagi marah itu, ya, bukan sekedar masalah emosi, ya, tapi itu ujian iman, ya. Terkadang kita diuji dengan hal-hal yang bisa membuat kita marah. Nah, bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak, ya, meluapkan amarah itu. Dan marah itu bisa menjadi pintu setan untuk kemudian merusak kita, ya. Dari pintu marah itu, ya, akan datang hal-hal yang lain yang bisa membuat kita akhirnya tidak bisa terkendali, ya, nggak bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak apa tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengontrol, ya, emosi kita, itu bisa jadi kita juga nggak bisa mengontrol hal-hal yang lain yang mungkin, ya, terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa saja jatuh kepada perbuatan yang, ya, diarahkan oleh setan kepada kita, ya, karena marah ini bisa menjadi sumber, ya, banyaknya dosa, ya. Oleh karena itulah semakin bagus iman seorang, ya, dia akan semakin kuat kendalinya terhadap, ya, amarahnya, ya. Jadi itu yang bisa kita dapatkan, ya, faedah dari hadis ini, ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wallahu ta'ala wa alam. Ya, cukup jelas, ya. Ya, baik. Cukup jelas. Ya, baik. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.